Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami berharap saudara semua ada dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara-saudari mendengar sebuah peribahasa tua-tua keladi? Semakin tua, semakin menjadi. Seringkali peribahasa ini disematkan bagi seseorang yang sudah tua, namun tidak mencerminkan kehidupan sebagaimana harusnya orang tua. Artinya, cara dia berbicara, bertingkah laku, berpakaian dan sebagainya tidak memperlihatkan kualitas seseorang yang sudah tua, yang harusnya bijaksana dan penuh dengan pengalaman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini adalah nasihat bagi orang yang lebih tua. Jadi Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditulis dalam konteks budaya orang Israel atau orang Yahudi. Dalam hal ini, orang Yahudi hampir mirip dengan orang Indonesia, orang Asia, sangat menghargai senioritas. Jadi inti dari budaya tersebut sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana orang muda harus tunduk kepada orang yang lebih tua, menghargai serta menghormati mereka. Namun sayang sekali budaya ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu orang yang lebih tua umumnya enggan untuk dinasehati orang yang lebih muda. Orang yang lebih tua merasa bahwa mereka lebih banyak tahu dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Sehingga jika generasi tua melakukan hal yang salah, dampaknya akan sangat mudah menurun kepada generasi yang lebih muda. Hal ini sama seperti bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ketika satu generasi tidak taat kepada Tuhan, mempengaruhi generasi di bawahnya juga tidak akan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam suratnya kepada Titus, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Titus, yaitu suatu ajaran yang sehat yang harus disampaikan Titus kepada jemaat yang ia pimpin. Apa isi dari nasihat itu? Sebenarnya adalah hal yang biasa. Yang pertama, orang atau laki-laki secara spesifik yang lebih tua harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan kasih, serta dalam ketekunan. Ayat 2 ini sebenarnya jika mau dibahas satu persatu secara mendalam akan sangat luar biasa. Namun dalam renungan ini hanya ada kalimat sederhana, yaitu orang yang lebih tua harus mampu hidup dengan memberi teladan yang benar, yaitu teladan Kristus. Mereka harus menjadi teladan. Mereka harus bisa mencontohkan cara hidup yang baik, yang benar, yang tidak ada celah sedikit pun, yang berusaha sebaik mungkin, sehingga generasi di bawahnya dapat mencontoh kehidupan mereka, khususnya laki-laki. Yang kedua, yaitu perempuan yang lebih tua, selain harus hidup sebagai orang yang beribadah, tidak memfitnah, hidup bijaksana, suci, rajin, baik hati, dan lain sebagainya, tapi juga harus cakap, mampu mengajar hal-hal yang baik kepada generasi muda. Mengapa Paulus juga menuliskan ayat ini terutama untuk para perempuan? Karena memang dalam budaya Israel, Yahudi, perempuan umumnya tinggal di rumah mendidik anak mereka, dan pendidikan iman Kristen yang paling penting bukanlah hanya di sekolah, tapi lebih daripada itu adalah pendidikan informal oleh orang tua, khususnya ibu, kepada anak-anaknya. Bahkan sedini mungkin
semudah mungkin seorang anak harus diajari pendidikan. Oleh karena itu, seorang perempuan lebih tua tidak hanya dituntut untuk hidup benar, tetapi juga untuk cakap mengajarkan kebenaran itu. Bukan hanya sekedar mengajarkan kebenaran, tapi hidup dalam kebenaran itu sendiri. Hal ini diperkuat bahwa tugas perempuan yang lebih tua mendidik perempuan-perempuan muda agar hidup dalam kasih. Ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa dari Paulus. Bagaimana Paulus memberikan nasihat yang bijaksana, ditunjukkan kepada orang yang lebih tua, lalu orang lebih tua dapat memberikan teladan, mendidik orang yang lebih muda agar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu semua yang dilakukan itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Hal itu agar nama Allah tidak dihujat. Karena hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita justru bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga ketika kita jadi teladan, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaan saat ini, bagaimana kita saat ini? Seberapapun usia kita, akan ada generasi di bawah kita yang lebih muda dari kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi teladan sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang selayaknya, seharusnya menjadi orang-orang percaya. Meskipun kita belum memiliki anak, atau ada yang sudah mendengar firman ini, belum memiliki anak atau tidak memiliki adik, atau berusia muda masih sekolah dan lain sebagainya. Orang-orang yang jauh lebih muda dari kita adalah tanggung jawab kita. Kita harus hidup benar sehingga mereka juga dapat mencontoh meneladani kehidupan kita. Terlebih kita yang diberikan tanggung jawab anak dalam keluarga kita. Jauh lebih lebih besar tanggung jawab kita kepada mereka yang Tuhan titipkan bagi kita. Kita pun perlu mendidik anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sedari dini, sekecil mungkin. Dan sudahkah kita melakukannya? Biarlah pertanyaan ini jadi perenungan bagi kita hari ini untuk boleh termotivasi, memberikan kekuatan bagi kita, semangat bagi kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.